Hai, ini pertama kali gue bikin video. Gue mau share tentang kehamilan dengan placenta previa, ya kan, yang gue alami beberapa bulan lalu di kehamilan pertama gue. Ini gue baru pertama hamil dan gak ada riwayat keguguran atau apapun itu ya. Jujur, kehamilan dengan placenta previa gue ini gue rasa tuh berat banget ya. Gimana ya, pertama karena gue kerja, gue masih kerja sampai usia 8 bulan. Terus gue masih naik motor setiap hari. Perjalanan antara tempat kerja dan ke kontrakan gue itu jelek jalannya, jadi agak keguncang. Dan rumah sakit rujukan untuk operasi sesar gue itu lumayan jauh dari tempat gue, karena gue tinggal di Bekasi. Jadi awal-awal gue tahu placenta previa itu di kehamilan pertama usia 28 minggu. Jadi gue periksa gitu kan di klinik dekat rumah gue. Gue periksa, gue awalnya nggak tahu apa-apa ya kan. Awalnya gue pengen tahu jenis kelaminnya aja. Jeng jeng, setelah tahu ternyata dokter itu vonis gue, langsung vonis placenta previa totalis, nggak margin lagi, nggak sebagian, nggak sedikit, bener-bener totalis. Jadi bener-bener menutup jalan lahir. Jadi awalnya gue ngerasa baik-baik aja, ya kan. Jadi gue ketahuan itu pas akhir bulan Maret 2021. Itu gue USG 4 dimensi, ketahuan lah gue placenta previa. Gue masih optimis saat itu bisa berubah, ya kan. Gue belilah Jimbol, ya kan. Jimbol itu malah kayak ngebuat gue tambah sakit gitu loh, karena namanya plasentanya itu di bawah, gue paksain lagi. Jadi itu sangat beresiko menurut gue kan ya. Kata gue, bukan gak mau usaha, gak mau apa, tapi gue ikutin kata dokter gitu loh. Gue gak mau kayak ngikutin kata orang. Gue jujur gue percaya sama dokter aja gitu loh, karena saat itu kan gue kehamilan pertama, takut kenapa-napa ya. Dan ini kehamilan ini penantian gue. Setelah 2 tahun gue nikah, gue baru dikasih kepercayaan. Jadi gue nggak mungkin lah membahayakan diri gue dan calon anak gue sendiri, ya kan. Habis itu gue berhenti lah dari Jimbol tuh. Gue berhenti akhir Maret itu, gue udah berhenti karena gue ngerasa bahaya aja gitu. Di tanggal 25 April pas ulang tahun gue banget itu, pagi-pagi jam 1 jam 2 pagi, itu gue pendarahan hebat banget. Jadi kayak darah menggumpal itu tuh keluar dari misfi gue. Itu banyak banget sampai kasur gue tuh basah semua sama darahnya ngucur-ngucur di bawah. Gue nangis berdua dong sama laki gue. Terus gue ke rumah sakit pertama tuh gue ditolak karena ada indikasi lahiran prematur. Dan rumah sakit tersebut itu nggak ada NICU, ya kan. NICU yang buat bayi-bayi yang khusus bayi prematur gitu. Nah, habis dari situ dirujuklah gue ke rumah sakit besar ini, ya kan. Ditangani gue nangis ya kan. Darah gue masih berceceran di kaki gue, di celana gue, semua. Setelah di situ gue dikasih obat. Pokoknya itu selama di IGD kebidanan masih keluar banyak, ya kan. Terus gue dikasih obat semaksimal mungkin sama dokter objinnya itu.
pas masuk ruang tindakan itu uh, dipertahankan. Karena apa? Karena saat 25 April itu usia kandungan gue baru 28 minggu. Itu sebenarnya masih kecil banget. BBJ-nya baru 1,3 atau 1,1 seingat gue ya, gue lupa lagi dah. Nah, 3 hari dirawat itu alhamdulillah pendarahannya ini ya langsung berangsur mempulih, bahkan nggak keluar lagi gitu kan. Gue bersyukur banget di situ gue bisa melewati masa-masa itu, padahal gue takut banget harus dilahirkan secepatnya di usia 28 minggu ya kan. Gue udah nangis terus di situ, sedih banget kata gue. Maafin gue 1 hari sebelum kejadian 25 April pendarahan hebat itu, gue itu abis bebenah, nyuci-nyuci, terus bebernya nyapu, ngepel, sikat-sikat kamar mandi, pokoknya mengerjakan pekerjaan rumah yang banyak. Karena gue kemarin tuh gue tuh malas ngerjain rumah sampai berantakan banget kan. Akhirnya gue beresin tuh ya kan seharian. Malamnya kayak gitu dah tuh. Setelah melewati masa itu, gue memutuskan untuk cuti lebih dini ya kan. Harusnya tuh gue cuti tuh awal pertengahan Juni karena HPL gue 21 Juni kan. Karena kondisi yang membahayakan ini dan gue bisa lahiran kapan aja, gue meminta sama manajer gue untuk cuti di tanggal 17 Mei after lebaran gitu kan. Setelah cuti itu di approve, tapi abis dari tanggal 25 itu gue masih masuk kerja sehabis pendarahan itu gue masih kerja untuk handover pekerjaan gue kan, ngajarin yang backup gue selama gue cuti. Habis itu selama gue masih masuk beberapa kali saat ngajarin cuti itu, masih ada ngeflag ya. Kalau gue capek itu pasti gue ngeflag, dan itu pasti gue kepikiran, pusing, gue takut gitu loh. Gue udah jarang-jarang masuk tuh selama dari tanggal 25 sampai tanggal 17 itu gue jarang-jarang masuk kerja ya kan. Tanggal 20 Mei itu gue masih ke dokter Objin. Itu kehamilan 34 minggu berapa hari gitu kan. Nah, 34 minggu berapa hari gue tuh udah dapet jadwal operasi saat itu, hari Kamis tanggal 20. Udah dapet jadwal operasi, segala tanda tangan macem apapun itu gue urus di rumah sakit kan. Tanggal 1 Juninya itu dapat jadwalnya ya kan. Tanggal 20 itu gue masih ngurus-ngurus apa segala macem. Nah, tanggal 21 Mei besoknya itu hari Jumat, gue ngerasa mules terus pendarahan lagi, tapi nggak banyak kayak ngeflag, tapi darahnya keluar gitu kan. Gue pakai pembalut lah di situ. Gue pakai pembalut, gue masih santai, masih makan nasi uduk, masih diantar emak gue. Pokoknya gue nggak ada persiapan bawa baju bayi saat itu. 21 Mei itu gue cuman ngeflag coklatan dari awal masuk ke rumah sakit sampai sore itu. Ngeflagnya cuma dikit, cuma coklat aja ya kan. Makin malam, wah ini makin coklat banget nih, makin banyak keluarnya nih flagnya. Padahal udah dikasih obat penguat sama dokter Opcin, sama bidan segala macam, gue nggak ngerti lah ya di situ. Terus gue lagi kencing, lagi berak ya di kamar mandi, tiba-tiba gue kayak ngeluarin darah yang ser gitu, kayak orang, kayak air keran gitu loh darahnya. Wah, gue panik, gue nangis kan, gue panik. Gue panggil suster apa bidan segala macam yang di situ, yang di ruangan tindakan itu. Gue nangis, tapi gue diomelin. Gue kesel situ, gue diomelin teman-teman pakai BPJS ya. Nah, habis diomelin, dia tuh ngomel tapi nggak ngecek kondisinya gitu loh. Ibu ini plasenta previa, emang keluar pendarahan seperti itu. Iya, gue tahu ke plasenta previa, tapi
Tapi kan ini keadaannya dia udah pendarahan, bener-bener pendarahan banyak, bukan cuma ngeflek doang gitu loh. Gue minta dia ngecek, dimarahin gue 3 kali, pokoknya dia